selamat siang Dek. Saya mencoba komunikasi dari Sumatera Utara. Saya mewawancarai di dalam proses pembelajaran daring ini. Nah, pada saat ini banyak dalam proses pembelajaran daring ini banyak keluhan dalam pembelajaran daring seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya itu apa saja sih kendala-kendala yang alami pada saat proses pembelajaran daring ini? Coba dijelaskan apa saja ada kendala apa saja dari yang alami pada saat proses belajar ini? Kendala dalam proses belajar ini jaringan, karena jaringan ini kan lagi sekarang saat proses belajar ini guru terkadang tidak aktif dalam penjelasan untuk materi yang dijelaskannya itu gitu. Yang mana pendapat ada itu saat dalam proses pembelajaran untuk penjelasan dari guru gitu. ya sebenarnya sih nggak efektif kan, jadi nggak semua yang diajarkan guru yang saat dari kita tidak memahami apa yang sebenarnya yang diterangkan gitu. Ya, lebih enak tatap muka gitu. Pertanyaan selanjutnya itu kan kalau mau ujian itu kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi sebagai siswa itu apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pembelajaran dalam ujian dalam ujian itu kayak gitu. Dan adik apakah adik itu menguasai materi yang dijelaskan guru yang selama proses pembelajaran ini? Coba adik jelaskan bagaimana itu. Ujiannya nggak apa ya, terlalu memahami apa yang diajarkan itu kan. Lagi karena ada HP sekarang yang canggih-canggih kan, bisa lewat dari HP. Jadi yang dipersiapkan cuma HP dan jaringan yang dipersiapkan juga. Menurut saya sih kalau yang dibilang itu tidak efektif untuk dalam menjawab soal-soal gitu. Seharusnya sebagai siswa itu harus efektif dalam mengerjakan soal ujian itu, karena ujian itu harus jujur dalam mengerjakan dan kita harus mampu untuk menjawab soal-soal gitu. Atau kita harus memahami yang dijelaskan guru itu, sehingga kita harus mampu juga untuk menjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kerja belajar di rumah saat ini yang tentunya berbeda dengan pembelajaran tatap muka gitu? Bagaimana menurut saudara gitu? Ya, menurut saya belajar sendiri. Kalau apa perbedaannya belajar di tatap muka dan pembelajaran online ini gitu? Apa perbedaannya di antara yang itu dan apa manfaatnya gitu? Perbedaannya sangat jauh ya. Lagi kalau tatap muka itu secara efektif kan, kita bertatapan dengan guru, itu kita belajar dengan serius. Beda dengan online? Ya beda dengan kalau online ya kan. Kalau online pas Zoom nanti guru menerangkan, kita pas lagi makan kan, itu nggak sesuai kan. Jadi yang diterangkan oleh guru pun itu kita kurang menanggapi apa yang dijelaskan. Menurut saya itu yang saudara jelaskan itu sudah benar, tapi saya sedikit menambahi. Seharusnya dalam pembelajaran online ini siswa harus lebih efektif dan efisien untuk dalam proses pembelajaran. Seperti walaupun guru tidak memberikan tugas, seharusnya siswa itu harus belajar di rumah lebih aktif lagi gitu, atau baca buku gitu, agar ilmu yang kita dapat lebih mendalam lagi gitu. Baru yang pertanyaan kedua saya itu
apa dengan adanya dalam proses pembelajaran ini telah membantu proses belajar di rumah gitu, apa saya gitu, apakah gitu dalam proses belajar ini apakah saudara apa saudara yang mendapatkan gitu, apakah saudara mendapatkan ilmu gitu dalam proses belajar di rumah? Menurut saya sih kurang efisien, tapi ini sangat membantu juga daripada di rumah nggak apa kan, nggak daring gitu kan. Istilahnya kita ada sedikit pengetahuan yang dikasih dosen melalui dengan daring. Yaitu bagaimana menurut saudara jika dalam proses pembelajaran di rumah ini dilanjutkan sehingga waktu yang belum ditentukan gitu, bagaimana gitu saudara? Apa contoh itu dalam proses belajar di rumah ini apakah dilanjutkan dari proses belajar gitu atau bagaimana gitu? Enggak sih, cuma pagi aja lah, karena di rumah juga kami juga bekerja gitu, biar ada waktu bekerja, ada waktu belajar juga. Jadi pertanyaan selanjutnya itu mengapa belajar di rumah untuk saat ini menjadi pilihan berorientasi bagi kita gitu? Bagaimana menurut saudara gitu? Ya menurut saya sih itu udah ide yang bagus, karena ini untuk mencegah terjadinya COVID-19 ya kan, biar jangan terjadi penularan yang banyak virus-virus yang terjadi saat ini. Sudah bagus. Pertanyaan selanjutnya itu seperti apa yang dilema yang Anda sering hadapi saat belajar di rumah gitu? Kendalanya sih yang pertama jaringan kan, apalagi itu tidak konsen apalagi kalau mati lampu kan, pas lagi zoom kan mati. Apalagi yang kedua ribut bising tetangga sini tetangga sana. Baru pertanyaan selanjutnya ini, menurut saudara apakah belajar di rumah ini mampu meningkatkan produktivitas belajar yang Anda saudara seperti halnya belajar di sekolah di sekolah? Apa pendapat saudara gitu? Menurut saya sih efektif. Lalu penjelasannya gimana gitu? Dalam proses pembelajaran di rumah ini apakah sudah mampu untuk meningkatkan dalam proses belajar gitu, dalam kemampuan dalam materi gitu? Sudah mampu dalam proses pembelajaran yang sekarang terjadi, belajar sendiri membaca buku gitu-gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya itu apa saja kelebihan dan kekurangan yang dapat Anda jumpai dalam proses pembelajaran di rumah itu? Apa kelebihannya dan apa kekurangannya dalam proses pembelajaran di rumah gitu? Kelebihannya bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau kelemahannya kan kurang mampu sedikit memahami apa yang diterangkan. Iya. Jadi bagaimana tanggapan saudara mengenai penyampaian materi yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran di rumah gitu, atau proses dalam pembelajaran daring ini gitu? Proses pembelajaran daring yang sekarang itu sudah baik yang disampaikan oleh guru. Cuman sekali tatap muka lah, biar jangan apa kali kan, apalagi nanti pas tiba apa kan masuk tiba-tiba pengetahuan yang dijelaskan guru pas daring itu kita tidak tahu gitu. Diuji lagi pasti sampai dia apa tatap muka gitu. Apakah guru itu sering aktif di dalam pertemuan dan proses pembelajaran atau tidak aktif kayak gitu? Apakah dia sering hadir atau tidak hadir gitu? Apa saja kendala-kendala guru itu di dalam proses pembelajaran daring ini gitu? Gimana? Selebihnya sih sampai sekarang sih asal menjelaskan. Berarti dia sering hadir gitu? Iya. Berarti dia bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai guru gitu? Iya. Oh, ya. Baiklah.
Bagaimana tanggapan Anda mengenai apakah kamu pernah mengalami kesulitan belajar di rumah gitu? Apa kesulitan saudara dalam pembelajaran di rumah gitu? Sulit. Lagi kalau dibilang zaman sekarang kan tentang bagian istilahnya praktek-praktek gitu harus Kerja kelompok Iya. itu sangat sulit. Iya. Supaya seharusnya bisa jumpa tidak bisa jumpa. Iya, gitu Dari kan. dari jumpa aja tahu ya grup WA gitu dalam diskusi dalam kelompok gitu. Apakah pernah mengalami jika gini coba saudara jelaskan apa saya kesulitan dan kapan kesulitan itu yang terjadi gitu, seperti apa kesulitan itu yang terjadi gitu dalam pembahasan daring ini gitu. kesulitannya sih itulah jaringan, cuma jaringan. Kendala jaringan ya. Iya, itu yang membuat siswa-siswi itu kurang dalam memahami. Nanti katanya, oh dari mana gini, padahal jaringan yang susah. Dalam proses pembelajaran ini apakah pernah orang tua itu sebagai memperlibatkan untuk mengajar anaknya di rumah gitu, bagaimana gitu? Dan itu apakah orang tua saudara itu sudah di dalam terlibat dalam proses pembelajaran gitu? Iya, sangat terlibat. Terlibatnya kayak mana gitu? Apakah membantu, apakah gini? Membantu sekali dia mengajarkan kita membaca, dia mengingatkan belajar yuk biar lebih pintar gitu kan. Beda kalau tatap muka kan ya udah belajar. Sekarang orang tua itu menjadi guru buat kita pas ini daring berlangsung ya. Berarti orang tua itu dapat membantu untuk mendorong anak untuk belajar dalam proses belajar di rumah gitu. Baiklah, demikianlah hasil wawancara saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, atau kata-kata yang kurang saya mohon maaf. Terima kasih saudari yang sudah memberikan waktu kesempatan dalam mewawancarai tugas saya ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.